Lagi-lagi tentang Pancawalika, kudu tresna marang sepadhaning urip, ora pareng sepata nyepatani. Dua sila dari Pancawalika ini demi untuk sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Yang kita perlukan sekarang memang ya ini Persatuan Indonesia. Aku mau bicara kali ini tentang Jalan Ndoro yang kemudian diplesetkan menjadi Jalan Darah. Jalane getih, jalannya darah kalau kita menusuk orang. Padahal dulu ada cerita tentang Jalan Ndoro. Masa kecilnya penuh keajaiban, ditanggung oleh angin dan terbang di atas lautan. Binatang kesukaannya ular, macan, burung, ikan, dan tentu saja itu ada bulan dan trisula. Di dalam pedang ini sekarang ya kita kenal itu Jalan Darah. Katanya setelah menusuk, darahnya biar tidak muncrat kemana-mana. Pada pusaka ini itu ada juga Jalan Darah. Ini aku bingung dulu awalnya, kukira pedang. Ternyata setelah membuat rangkanya berkali-kali, baru ketemu bahwa ini adalah keris. Di dalam keris Jalan Darah, baru saja aku ini ngerti Jalan Darah itu kemudian berubah menjadi apa yang kita kenal sekarang sebagai sogokan. Kalau dulu di awal-awal aku pernah membaca, sogokan ini pada awalnya adalah paruh burung jalak. Pada keris jalak Buddha yang pertama, memang dua parit itu tidak menjadi satu, belum bertemu. Jadi dua garis yang tidak bertemu. Ini juga di era-era Jenggala itu sudah hampir bertemu. Apa yang kemudian kita kenal menjadi januran yang menerus menjadi gligir sapinya. Di luar sogokan ini ada lagi semacam itu, tapi yang kemudian kita sebut sebagai keruingan. Kemudian pada keris era Jenggala ini terlihat memang sudah dua garis itu sudah lancip di ujungnya, yang kemudian pada Singosari berubah menjadi ketemu dua garis yang bertemu. Ini yang kita kenal keris jalak Buddha, tapi di awal-awal era Jenggala. Pada keris ini keruingan maupun sogokan menjadi satu. Di situ tidak ada tikel alisnya, karena tikel alis itu dibentuk oleh keruingan dan gandik. Sementara di sini antara sogokan dengan keruingan menjadi satu. Pada keris ini juga begitu. Ini malah keruingan dan sogokannya tinggi sekali. Atau inilah yang dikenal sebagai Larngatap. Mohon informasi teman-teman Kopi Ganes yang lebih ngerti, lebih tahu. Dan di sini pada era-era Singosari
pada keris perunggu, regol itu memang di situ udah kelihatan sekali bahwa dua garis itu bertemu. Ini pada kadga juga diaplikasikan seperti itu. Kemudian ini juga pada sigar jantung seperti itu, bentuk dua garis itu sudah menjadi satu. Dan kalau kita balik seperti ini, nanti akan di akhir video ini saya akan menyampaikan kira-kira itu maksudnya apa. Termasuk pada ini kelihatan sekali bahwa dua garis itu menjadi satu. Ini juga seperti itu. Dan pada era Mojopahit, pada keris sengkelat ini jelas-jelas sogoannya sudah menjadi satu, sudah rapi sekali pada apa yang kita kenal sebagai januran. Juga pada era-era Mataram, ini pada Gelarak Cineret di era Mataram sudah demikian bagusnya penyajian yang kemudian berubah menjadi nama sogoan. Pada intinya sogoan itu kemudian apa yang kita pernah kenal sebagai trisula. Jadi ada tiga sisi. Ya, namanya juga otak-atik matuk. Biasanya memang orang Jawa itu begitu. Itulah tadi otak-atik matuk atau gatuk. Matur nuwun.